Sementara dalam penanganan kasus korupsi suap perkara di Mahkamah Agung, KPK kembali menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka baru terkait dengan suap penanganan perkara di MA. September lalu, KPK menetapkan 10 tersangka dugaan suap penanganan perkara. Ya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung, dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya ya, siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Lebih lengkap soal KPK yang menetapkan Hakim Agung dalam perkara suap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di gedung KPK Jakarta. Cindy, sudah adakah keterangan resmi dari KPK siapa sosok Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ini? Cindy? Ya, Cynthia, KPK masih belum mau membocorkan nama lengkap maupun juga inisial dari Hakim Agung yang ditangkap sampai nanti penyidikan dinilai selesai maupun juga analisis dinilai sudah cukup oleh tim penyidik. Tapi kalau yang terbaru, kalau kita lihat dengan sudah adanya ditetapkan setidaknya satu orang tersangka yaitu Hakim Agung, artinya KPK sudah punya sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Tentu penyidikan tidak akan berhenti, masih diperlukan proses memperkaya konstruksi perkara yang akan dilakukan dengan salah satunya dengan melengkapi alat bukti, kemudian analisis dan juga memeriksa saksi. Tentu yang sama-sama kita ingin tahu adalah siapa saja yang terlibat dan juga perannya. Tapi nanti sekali lagi ditegaskan oleh KPK akan dijabarkan ketika KPK sudah selesai melakukan penyidikan maupun juga analisis ini sudah selesai dilakukan. Meskipun begitu, ada beberapa bocoran yang disampaikan oleh KPK. Misalnya yang pertama adalah bahwa penetapan tersangka satu orang Hakim Agung ini merupakan bentuk pengembangan dari kasus yang ditangani oleh KPK sebelumnya di lingkungan Mahkamah Agung. Kita ingat betul pada September lalu KPK menetapkan 10 orang tersangka, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Pada saat itu kita ingat masih ada barang bukti total uang 2,2 miliar rupiah yang dibagi kepada beberapa pihak berperkara. Tersangka Hakim Agung menerima 800 juta rupiah, itu dugaannya dalam dugaan perkara penanganan kasasi pilot koperasi simpan pinjam inti dana. Nah, dalam proses penanganan perkara itu kemudian KPK menemukan adanya fakta-fakta baru yang bisa jadi bekal oleh KPK untuk membuka penyidikan yang baru. Nah, kemudian bocoran yang kedua adalah soal Hakim Agung yang jadi tersangka ini sebelumnya juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam penanganan perkara yang menjerat Sudrajat Dimyati. Kalau kita lihat dari catatan pemeriksaan KPK, memang sebelumnya ada satu orang Hakim Agung yang pernah dipanggil oleh KPK. Pemeriksaan pertama sebenarnya dijadwalkan tanggal 13 Oktober, tapi mangkir dengan alasan sedang dalam perjalanan dinas. Kemudian dijadwalkan kembali, ia memenuhi panggilan KPK pada tanggal 27 Oktober 2022. Tapi pasca pemeriksaan memang tidak banyak yang ia sampaikan, hanya menyerahkan materi pemeriksaan itu kepada penyidik. Bocoran yang ketiga adalah soal modusnya yang dinilai kurang lebih sama dengan perkara sebelumnya. Karena untuk penanganan perkara di lingkungan peradilan memang kurang lebih sama, sehingga modusnya pun adalah adanya transaksi di antara pihak-pihak yang berperkara. Apakah ini terkait dengan perkara pidana ataupun juga perdata, ini yang masih sama-sama kita tunggu. Tapi tentu apabila kasus itu terkait dengan penanganan perkara pidana, artinya yang berperkara bisa jadi antara jaksa, penasihat hukum, hakim, dan juga panitera. Sementara kalau untuk perdata antara penggugat atau tergugat, hakim, dan juga panitera. Kemudian juga ada bocoran sedikit dari KPK soal berapa jumlah gratifikasi ataupun juga suap yang ada di dalam perkara ini. Bocorannya hanya sekitar bahwa jumlahnya ini bisa lebih banyak dibandingkan dengan perkara sebelumnya. Ini masih sama-sama akan kita tunggu kepastiannya pasca penyidikan ini dinilai selesai. Saat ini yang bisa dipastikan juga adalah bahwa tersangka Hakim Agung belum ditahan, juga tidak akan diperiksa pada hari ini karena nanti prosesnya akan melalui proses pemanggilan tersangka melalui surat. Ini yang masih akan kami tunggu kapan akan dilakukan pemanggilan itu. Kemudian jika dalam pemanggilan tersangka tidak hadir, baru bisa dilakukan penjemputan paksa. Cynthia. Iya, Cindy, hari ini pengamanan gedung MA juga melibatkan militer bersamaan dengan penetapan tersangka Hakim Agung.
Adakah tanggapan khusus dari KPK terkait ini? Ya, Cynthia, sebenarnya tanggapan dari KPK soal adanya peningkatan pengamanan di Mahkamah Agung tidak hanya disampaikan pada hari ini, sebelumnya juga sudah pernah. KPK menanggapi adanya rencana peningkatan pengamanan pasca dilakukan penggeledahan dan juga penetapan Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. KPK tetap meyakini bahwa peningkatan pengamanan oleh militer di Mahkamah Agung itu tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara di KPK, sehingga KPK juga yakin bahwa penanganan perkara ini tidak akan terganggu, kemudian juga meyakini bahwa Mahkamah Agung pada prinsipnya juga akan mendukung proses penanganan atau penuntasan perkara di KPK. Kita juga ingat kalau alasan dari Mahkamah Agung melakukan peningkatan pengamanan adalah dengan alasan agar kerja dari Hakim Agung ini bisa semakin efektif, Hakim Agung juga bisa merasa lebih nyaman dalam penanganan perkara, dan selama ini kalau dari hasil evaluasi, MA menilai untuk pengamanan yang dilakukan oleh tim internal MA atau pengamanan internal MA ini masih belum cukup. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Komisi Yudisial, kalau kita balik lagi terhadap kasus, Komisi Yudisial menyebutkan hingga saat ini masih menunggu terlebih dahulu informasi lengkap dari KPK sebelum nanti juga bisa memberikan tanggapan lebih lanjut, Cynthia. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari KPK Jakarta.